Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik siswa SMK Negeri 1 Sehigan, peserta pembekalan praktek kerja lapangan yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak dan Ibu guru sekalian yang kami hormati. Pertama sekali, mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka pembekalan praktek kerja lapangan ataupun prakerin, praktek kerja industri siswa-siswa SMK 1 Negeri Sehigan. Adik-adik yang kami hormati dan kami banggakan, kami menyampaikan materi pembekalan ini dengan tujuan agar adik-adik sekalian mendapatkan bekal untuk sebagai modal ataupun sebagai bekal dalam mengarungi praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri, sehingga kalian bisa mendapatkan pengetahuan, kalian bisa mendapatkan materi bagaimana cara kita bekerja di tempat praktek industri dengan tentunya mengedepankan etika kerja agar kita dapat melakukan praktek kerja industri dengan profesional, dengan baik, dan juga sesuai dengan aturan dan koridor yang berlaku. Adik-adik sekalian, kalian saat ini sudah menjadi salah satu siswa di sekolah menengah kejuruan. Artinya kalian sudah tidak anak kecil lagi, yang tentu kalian harus betul-betul mandiri, cepat belajar, dan juga cepat beradaptasi di lingkungan sebuah pekerjaan. Kalau kita masih kecil, tentu sampai umur 16 tahun itu biasanya kita apa-apa selalu minta dilayani, apapun itu, dari yang untuk kebutuhan kita sendiri, apalagi untuk kebutuhan yang lain. Nah, kalau kita sudah sampai di fase sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas, apalagi kalian semua ada di sekolah menengah kejuruan, kalian tentu harus mulai beradaptasi dan mulai merubah mindset untuk tidak menjadi anak yang terus-menerus dilayani, tapi menjadi anak dan juga pribadi yang berusaha belajar untuk melayani. Karena karakter ini menjadi sangat penting ketika kita paham bahwa kita sudah remaja, kita beranjak dewasa, kita harus mempunyai karakter melayani, harus cepat beradaptasi untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Karena di perusahaan-perusahaan, di tempat-tempat kerja itu orientasinya adalah jasa pelayanan, baik itu dunia konstruksi, kita melayani user, maupun di dunia konsultan, kita juga melayani pemberi kerja. Maka karakter ini harus kalian tanamkan dan kalian pahami betul, sehingga nanti di tempat kerja kalian akan lebih cepat beradaptasi dan mengikuti ritme pekerjaan di tempat praktek kalian. Nah, etika kerja yang tadi saya sampaikan di awal adalah satu karakter dasar yang harus betul-betul kalian bawa sejak kalian akan memasuki tempat praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan.
etika ini dibangun, kemudian etika ini ditumbuhkan dan juga dipegang ketika kita memasuki satu tempat pekerjaan di sebuah perusahaan. Mengapa? Karena etika di lingkungan kita bekerja itu akan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan mitra kerja, baik itu pimpinan dalam sebuah perusahaan ataupun dengan karyawan yang lain dalam perusahaan tersebut. Cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi itu akan sangat menentukan sekali peran etika di dalamnya. Nah, ketika kita mampu untuk menumbuhkan karakter ini, maka kita akan menjadi salah satu ataupun kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, siswa ataupun peserta praktek industri atau praktek kerja lapangan yang punya integritas, bertanggung jawab terhadap apa yang dia laksanakan dan di mana dia bekerja. Maka kami mengajak pada adik-adik sekalian dan memberikan pijakan-pijakan materi untuk terlebih dahulu mempersiapkan karakter dan etika ketika kita akan memasuki ke dunia kerja ataupun dunia praktek industri. Nah, kemudian aspek-aspek etika itu diawali dari interpersonal skills. Kita punya etika itu diawali dari interpersonal skills. Interpersonal skills ini termasuk faktor kebiasaan kita hidup sehari-hari, kebiasaan kita berinteraksi, kemudian sikap kita, tingkah laku kita, dan juga personality kita ataupun penampilan kita. Ini nanti akan terus berkembang ketika kita masuk ke dunia industri ataupun tempat kita praktek kerja lapangan. Kemudian pengembangan dari interpersonal skills ini, faktor-faktornya yang dapat mempengaruhi adalah lingkungan kita. Mungkin yang paling terkecil adalah di skop keluarga kita. Kalau di situ kita terbiasa misalnya bangun pagi, kemudian beraktivitas pagi, kemudian berangkat sekolah, juga tepat waktu dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu interpersonal skill yang sangat mempengaruhi di dunia kerja. Karena kebiasaan di lingkungan keluarga ini, ketika kita terbiasa seperti ini, kita masuk ke suatu perusahaan yang di situ juga mempunyai aturan-aturan, tata tertib dan ketentuan-ketentuan, maka kita akan sangat terbiasa sehingga kita mudah sekali untuk melakukan adaptasi dan sosialisasi di lingkungan kerja kita. Kemudian apalagi yang mempengaruhi di lingkungan teman kita bermain. Jadi kalau kita mempunyai teman-teman bermain yang bisa support dengan membangun karakter kita, maka ini juga akan sangat berpengaruh. Lingkungan kita belajar, lingkungan kita bermain, lingkungan kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, itu pun juga menjadi bagian yang nantinya akan mampu mempengaruhi karakter dan juga etika kita dalam melaksanakan sebuah pekerjaan atau berinteraksi sosial. Nah, ini akan sangat mempengaruhi profesionalisme dan juga kesuksesan seseorang. Karakter, etika, interpersonal skill ini akan sangat mempengaruhi dari profesionalisme dan juga kesuksesan seseorang. Kemudian ada hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan
kebiasaan, mungkin kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, kita tahu tata tertibnya bagaimana, kemudian pulangnya kapan, masuknya itu harus jam berapa, ini juga harus kita disiplinkan. Usahakan kita masuk 10 atau 15 menit sebelum jam kantor itu masuk. Kemudian kita membuat perencanaan, kita membuat tahapan-tahapan kesiapan untuk kita bekerja, kita pahami materi pekerjaannya. Kemudian kita pulang pun kita persiapkan yang akan kita kerjakan besok, dan juga pulang dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian terkait dengan cara kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, kita masuk pagi kerja dengan mengucapkan salam kepada teman-teman ataupun pimpinan yang ada dalam perusahaan kita. Kemudian kita menyesuaikan kondisi di dalam perusahaan, kita belajar historinya pekerjaan ataupun perusahaan itu bagaimana, kemudian visi misi perusahaan itu apa, aturan-aturan yang berlaku di perusahaan itu apa, kita harus pahami itu semua. Kita kalau tidak tahu kita harus bertanya kepada pemilik perusahaan ataupun pendamping di prakrim, dan kita tentu dalam melaksanakan itu harus menjaga sopan santun di dalam kita berinteraksi dan berkomunikasi di perusahaan tersebut. Kemudian kita membuat perencanaan kerja untuk hari ini dan juga hari besok, dan juga kesiapan terkait dengan apa yang akan kita kerjakan harus tersusun rapi. Adik-adik sekalian, kemudian hal-hal apa yang perlu kita persiapkan selanjutnya adalah kita melakukan ataupun membuat checklist pekerjaan sebagai bagian tanggung jawab kita. Kita apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang belum kita lakukan. Kita membuat checklist pekerjaan itu. Kemudian kita selesaikan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan waktu yang diberikan. Usahakan harus on time, tapi ingat, untuk melaksanakan sebuah tugas yang diberikan dari sisi ketepatan waktunya, jika ada hal yang belum mampu kita lakukan karena keterbatasan ilmu kita, maka jangan sungkan-sungkan kita harus menanyakan itu kepada pendamping praklinik kita di perusahaan yang ditunjuk. Nanti akan ada pendamping, dan itu pasti akan memberikan arahan-arahan. Apakah yang diberikan itu berupa tugas studio ataupun tugas lapangan, semua kalau itu belum tahu atau belum mengerti cara menyelesaikan pekerjaannya, maka ditanyakan kepada pembina atau pendamping kita di perusahaan tersebut. Ini akan terus-menerus seperti itu, sehingga kita akan menjadi tahu, oh ini yang harus dikerjakan, oh ini yang tidak boleh dikerjakan, oh jam segini harus selesai mengerjakan, targetnya apa. Semua checklist tersebut bisa kita buat ketika kita akan melaksanakan sebuah pekerjaan, baik itu di studio, sebuah studio untuk proses desain, maupun studio maupun di lapangan, artinya dalam proses konstruksi. Hari ini kita mau ngapain? Oh, pagi itu kita persiapan, misalnya safety morning talks, pagi rapat dulu untuk kesiapan keselamatan pekerja, kemudian mereka bekerja, apa saja yang harus dikerjakan, target hariannya seperti apa, dibuat checklist semuanya, sehingga kalian balik, kalian pulang untuk kembali ke rumah masing-masing itu hari ini mengerjakan apa, runtut semua, catatan itu ada semuanya, checklist itu ada semua. Dan besok kita akan masuk pun, kita mau ngapain, perencanaan kerja untuk besok pun juga sudah dilakukan penyusunan. Jangan lupa kalau kita akan pulang, kita juga harus pamit kepada supervisor kita, kepada pendamping kita, ataupun memberikan format laporan harian seandainya memang itu disertakan di perusahaan, seandainya itu disyaratkan. Nah, kemudian selama bekerja jangan lupa bahwa
personality kita itu akan sangat mempengaruhi. Artinya pakaian kita, penampilan kita itu betul-betul harus dijaga. Jangan sampai meskipun kita masih sebagai siswa praktek kerja industri, tapi kita harus juga bersikap profesional kalau bekerja. Betul-betul seperti orang yang bekerja. Kemudian selain personality pakaian tadi, rambut kita juga harus dilihat. Rambut kita juga harus ditata, jangan sampai acak-acakan masuk ke dalam sebuah perusahaan. Usahakan kita berangkat harus dengan bersepatu, memakai kaos kaki, pokoknya lengkap. Kita siap untuk bekerja. Adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan, nah setelah tadi kami menyampaikan terkait dengan etika, cara bekerja, dan lain sebagainya, sampai dengan detail bagaimana kita mempersiapkan apa yang harus kita kerjakan, mulainya bagaimana, checklistnya seperti apa, pulangnya bagaimana. Maka kita jangan lupa kita dalam melakukan praktek industri itu kita harus juga membuat laporan. Nah, laporan ini jangan sampai terlambat. Syukur sebelum masa waktu penyampaian laporan, deadline-nya kalian semua sudah menyampaikan laporan tersebut. Nah, laporan itu diberikan kepada siapa? Tentu diberikan kepada atasan ataupun pendamping prakerin kita di perusahaan tempat kita praktek. Harus lengkap laporannya, dan ada hal yang mungkin belum sempurna atau belum maksimal tetap harus disampaikan. Nanti mohon arahan dan lain sebagainya. Karena ini sangat penting ketika kita mampu melaksanakan sebuah pekerjaan dan juga menyusun laporan dengan baik, itu akan menunjukkan profesionalisme kita dalam bekerja. Nah, kemudian ada hal yang tentu kita harus lakukan, yaitu dengan 3C yang mungkin saya sampaikan, yaitu correctly, concisely ataupun courteously, yaitu tepat, kemudian singkat, dan juga ramah ketika tepat kita menyampaikan laporan. Kemudian cara bicara kita menyampaikan, menjelaskan itu juga singkat dan jelas, dan dengan attitude yang baik. Itu pun juga akan sangat mempengaruhi cara kita menyampaikan laporan kepada pimpinan kita atau kepada pembina, pendamping kita di praktek kerja. Jangan sampai kita berbelit-belit, oh begini laptop saya nggak hidup, begini dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Kalau di fase laporan, maka yang kita sampaikan adalah pekerjaan yang sudah final. Proses itu dipersiapkan dan diatasi ketika dalam fase melaksanakan pekerjaan, bukan di posisi ketika kita menyampaikan laporan. Nah, jurusan kalian ini tentu kalian akan banyak mendapatkan pengalaman kerja untuk modal kalian nanti lulus dari SMK Negeri 1 Segan. Kalian lulus itu, di dunia kerja di luar sana banyak profesi yang bisa kalian geluti. Kalian bisa menjadi kontraktor, atau kalian bisa menjadi pelaksana sebuah proyek bangunan. Kalian bisa menjadi draftman ataupun desainer gambar bangunan gedung. Kalian juga bisa menjadi quality control sebuah proyek. Kalian juga bisa menjadi konsultan perencana bangunan maupun developer, kontraktor yang membangun sebuah desain bangunan. Di luar sana banyak sekali profesi yang bisa kita geluti dengan keahlian kita di sekolah. Apalagi kita belajar praktek industri di sebuah perusahaan, maka nanti kalian lulus, kalian akan mampu menggeluti itu dengan sangat baik. Kalian akan mampu menggeluti itu dengan sangat profesional. Nah, etika-etika kerja inilah yang kami sampaikan untuk bekal kalian nanti praktek kerja industri. Mohon bisa dipelajari, kemudian dihayati, tapi juga harus dipraktekkan untuk menentukan sukses dan tidaknya kalian menempuh karir ke depan. Demikian yang Mas Iwan sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.